Hello guys, welcome back to belajar bareng TKA with Arya ya. Oke, di sini aku mau nerangin mengenai apa itu alert dan termodinamika. Kita tulis babnya di sini. Oke. Kalor dan termodinamika. Kalau kalian tahu kalor dan termodinamika, kalau kalian mesti kalian kalau melihat ini mesti langsung kalor itu panas kan? Iya betul. Jadi di sini kita pelajari tentang panas dan termodinamika, di mana termo itu tentang akan mengenai suhu dan dinamika itu seperti kayak GLBB dan yang lain. Dinamika itu gerak, jadi bagaimana pergerakan kalor dan yang lain kita akan pelajari gimana caranya di situ. Oke, sebelum kita memasuki bab yang lain, kita memasuki bab dulu namanya pemuaian. Nah, apa sih yang kalian pikirkan kalau soal pemuaian ini? Kalian kalau tahu pemuaian itu adalah sebuah kondisi yang dimana benda itu bisa menjadi lebih besar ketika suhunya dipanaskan. Contohnya apa? Contohnya misal kalian ketika melihat, mesti kalian udah sering banget mendengar kasus ini, yaitu kasus dimana ketika rel kereta api itu dibuat ada celahnya biar nanti ada celah untuk pada saat rel kereta itu muai, dia tuh ada space, jadi tidak menimbulkan adanya kebengokan. Nah, tentu bahaya juga kan kalau misalkan rel kereta itu dia bengkok tiba-tiba di tengah perjalanan kereta api yang sangat cepat gitu. Yaitu adanya celah di bagian sambungan kereta itu sangat perlu sekali karena adanya pemuaian ini, apalagi akhir-akhir ini suhu Indonesia yang saat ini sangat panas. Oke, bentar saya cek dulu baiknya aman ya. Terus apalagi contohnya itu lagi misalkan ketika kalian melihat kabel. Nah, kalau kalian melihat kabel tentu kalian juga bakal memikirkan tentang pemuaian. Kenapa? Karena pemuaian sendiri itu pada kabel itu dibuat lebih istilahnya kayak lebih longgar. Kenapa? Karena kalau nanti dibuat tegang ketika dia pemuaian, maka dia akan putus. Dan juga di kabel ini juga bersifat lebih ke penyusutan juga ya, jadi nggak boleh terlalu tegang juga biar nanti menyusutnya juga nggak juga nggak yang bikin putus. Jadi kita bahas dulu pemuaian itu punya rumus berapa sih panjangnya yang dihasilkan ketika sebuah benda ini dia memiliki kayak dia tuh merasakan adanya pemuaian. Nah, rumusnya itu adalah delta L. L tahu kan, L tuh length ya, panjang gitu. Berapa delta L itu maksudnya adalah berapa panjang dari panjang awal dikurangi panjang akhir. Jadi berapa sih jaraknya panjangnya awal sama akhir gimana? Ini bisa dituliskan juga dengan LT dikurangi LO. L pada saat detik tertentu dan LO itu pada saat ketika panjang benda awal gitu. Nah, delta L ini itu pemuaian ini juga dibagi 3. Ada yang luas. Yang pertama yang length dulu ya. Length atau panjang muai panjang, terus ada muai luas sama muai volume. Nah, di sini nanti kita bahas satu rumus yang nanti bakal nular ke rumus-rumus lainnya. Jadi di sini ada pemuaian di sini yaitu delta L. Rumusnya kalau dalam fisika itu ada alfa dikali sama LO, atau LO ini adalah panjang awal dikali sama delta T atau perubahan suhu. Jadi alfa ini adalah kalau kalian lihat di sini, alfa itu bukan sudut melainkan koefisien dari muai benda tersebut. Biasanya diketahui di soal. Untuk LO itu adalah panjang awal benda tersebut gitu. Dan delta T itu perubahan suhu yang terjadi pada benda itu. Nah, nanti kalau udah dihitung bakal ketemu delta L-nya.
Misalkan ditanya pada soal, kalau misalkan di sini kalian ditanyain, "Bang, panjang terakhirnya tuh berapa?" Kan di sini kan cuma ditanya perbedaan panjangnya berapa, tapi kalau di soal ditanya perpanjangan akhirnya berapa. Jadi kayak sini disuruh mencari berapa sih LT-nya gitu kan ya. Nah, di sini kita tahu sendiri bahwa delta L itu sama dengan LT min LO. Nah, tadi kita ganti aja nih, misalkan ditanyakin panjang akhirnya gitu. Berarti LT udah jelas ya. LT min LO itu sama dengan alfa dikali LO dikali delta T. LO nya kita pindah teman-teman. LT sama dengan LO ditambah alfa dikali LO kali delta T. Miring nggak teman-teman? Oke ya, kalau miring mohon maaf. Nah terus ini LT lagi sama dengan ini kan LO, ini LO, berarti kita bisa jadiin satu dong. Berarti LO nya kayak gini, di sini 1 ditambah alfa kali delta T. Ini rumusnya teman-teman. Jadi kalau kalian belajar pemuaian, itu kalian bisa ngeliat ini rumusnya, ini alfa kali L0 kali delta T. Jadi alfa itu adalah koefisien muai, itu kalau nggak salah I bagi apa ya namanya, lupa aku. I dibagi suhu ya, I dibagi suhu. Jadi kan satuannya di sini ada L0 itu M, terus ada ini I per suhu, ini delta T itu suhu, tinggal dicoret aja. Nah, ini udah ketemu rumus dari berapa sih panjangnya ketika dia tuh memuai itu, dia tuh panjangnya jadi berapa, terus ditanya perubahan panjangnya berapa. Nah, ini kan baru yang lain nih. Nah, buat yang lain gimana gitu kan, yang beta yang luas, yang muai luas sama muai volume. Untuk yang muai luas, muai volume tuh hampir sama rumusnya, tinggal diganti L-nya. Misalkan ini kan pemuaian buat luas, ini ya, ini luas itu, luas. Ini pemuaian panjang maksudnya bang. Nah, kalian kelihatan apa ya? Kelihatan ya? Oke. Terus kalau yang pemuaian yang dia tuh luas gimana? Nah, buat yang luas itu sama delta L sama dengan masih sama, tapi alfa ini kita ganti beta teman-teman. Nanti beta saya jelasin terakhir ya. Beta dikali A0 luas awal dikali sama delta T. Sama kan teman-teman? Cuman hanya berubah beta dan alfa. Beda luas, beda panjang gitu doang ya. Cuman diubah ini sama ininya aja, delta T tetap gitu. Ya ini maksudnya delta A ya harusnya ya. Sorry. Karena kan perubahan luasnya ya. Terus beta tuh apaan? Nah, beta itu bisa kita cari kalau diketahui cuman alfanya, berarti 2 alfa. Itu teman-teman. Jadi kalau kalian mau dikasih misalkan luas gitu, ini ketahui koefisien dari yang alfa gitu, pada alfa tuh luas gitu ya. Alfa tuh buat panjang gitu, bukan buat luas. Kita ganti aja beta kan sama dengan 2 alfa, jadi betanya tinggal ganti 2 alfa gitu ya. Buat yang jadi kayak gini juga sama aja, nanti kalian tinggal turunin AT min A0 gitu, diturunin nanti A0 terus dikurung 1 min beta kali delta T, sama kayak gini. Terus untuk yang volume gimana? Nah, buat yang volume gimana? Sama, delta volume itu sama dengan, berarti kita bisa ganti beta, alfa, beta, terus bisa theta juga bisa, atau kalian bisa nyebutnya gamma juga bisa. Biasanya sih gamma ya kayak gini ya. Gamma dikali volume 0 dikali delta T. Nah kayak gini. Sama kan? Cuma beda ini ya. Dan untuk mencari gammanya sendiri itu sama dengan 3 alfa. Gampang kan guys? Jadi rumus-rumusnya cuma ini doang nih. Cuma 3 itu. Kalian cukup ngapalin rumus ini dan yang ini, kalian juga udah bisa paham rumus-rumus yang lain. Tinggal mengikuti aja. Delta L sama dengan alfa kali L0 kali delta T. Oh berarti kalau luasnya tinggal beta dikali A0 dikali delta T gitu. Volumenya berapa? Berarti tinggal delta volume sama dengan gamma dikali volume awal dikali delta T gitu dong. Jadi diubah ini aja, koefisien alfa sama L0 nya diganti beta, L0 nya diganti gamma,
V0-nya gitu teman-teman. Oke, kita lanjut ke latihan soal ya. Oke, kita lanjut lagi, ini data hapus. Kita lanjut lagi ke latihan soal ya buat lebih memahami lagi. Jadi di sini aku mengambil soal dari TKA latihan mandiri. Kalau kalian bisa ngelihat sendiri nanti di halaman 68 nomor 2 ya. Karena nomor 1 tuh nanti kita materi selanjutnya ini yaitu tentang color warna. Nanti yang rumusnya itu nanti bakal saya spill besok besok harinya aja ya. Sekalian nanti biar bisa di-upload. Nah, jadi di sini dikatakan pada soal nomor 2, pada suhu 30 derajat, berarti kita tahu pada suhu 30 derajat itu adalah T0, teman-teman. Suhu awalnya itu adalah 30 derajat Celcius. Kelihatan nggak? Aduh, mana jatuh lagi. Aduh. Ya Allah. Kurang buaya. Susah banget dah, ya Allah. Udah bagus-bagus malah. Oke ya. Nah, kita lanjut ya. Tadi diketahui suhu 30 derajat dan batang logam P memiliki panjang 240 cm. Di mana L-nya dari panjangnya dari batang logam P itu sama dengan 240 cm. Kalau jadi meter berarti 2,4 meter. Terus, sedangkan batang logam Ki memiliki panjang 300. Berarti LQ dia punya panjang 300 cm. Terus dia itu punya lebar punya jadi meter jadi 3 meter gitu ya. Terus perbandingan koefisienmu panjang logam P terhadap logam Q adalah berarti koefisiennya nih, perbandingan koefisien. Jadi perbandingan koefisiennya itu berarti alfa sama alfa ya. Alfanya dari P dibanding alfanya dari Q. Ini kelihatan nggak teman-teman? Nah, alfanya dari P banding alfanya Q itu sama dengan 3:2. Terus 3 batang P dipanaskan hingga suhunya mencapai 130 derajat agar pertambahan panjang kedua batang sama, suhu akhir yang sama, suhu akhir yang harus berarti jika batang P itu dipanaskan hingga suhunya mencapai 153. Jadi ini T0P nya aja ya. Berarti T0 dari TTP ya. Setelah panjangnya itu dia mencapai 130 derajat Celcius. Terus ditanyain agar pertambahan panjang kedua batangnya sama. Berarti pertambahan panjang berarti di sini dia punya rumus delta L sama dengan delta L. Di sini delta LP, di sini delta LQ gitu ya. Maka suhu akhir yang dicapai, suhu akhir. Jadi kita nanya LT ya. Yang dicari LT itu. Ini kata hitungannya kalau pakai kalkulator mudah juga teman-teman. Ini juga sulit banget. Oke, kita langsung kerjakan aja. Jadi di sini kan sudah berlaku nih delta LP sama delta LQ. Cuman kita nih ada yang harus dibetulin nih dari ini. Kelihatan nggak teman-teman? Oh ya kelihatan ya. Nah, jadi delta P dan delta Q sakit banget, woi. Ya Allah. Jadi delta P ini bisa kita ubah. Jadi ini soalnya ya. Coba ubah dulu. Nah, delta P sama dibanding delta P dan banding delta Q kan sama aja delta P per delta Q. Itu sama dengan 3:2. Nah, berarti kalau kita buat nyari delta P itu sama dengan 3/2 delta Q. Nah, berarti kita udah tahu nih bahwa delta P itu sama dengan 3/2 delta Q. Ini Q ya. Nah,
diubah jadi lebih gampang nih. Kita langsung masukkan aja rumusnya. Delta panjang LP di delta L. Jadi rumusnya apa teman-teman? Rumusnya jangan lupa alfa dikali alfa dikali sama L0T nya dikali sama delta TP nya sama dengan alfa dikali LOP TLOQ nya dikali sama delta TQ. Oke, nah saya mau memastikan dulu kalau alfanya itu sama atau enggak. Saya baca dulu. Oh ya, ini tadi pakai ini ya, astagfirullah. Nah, nah tadi kan kita udah ketemu kalau koefisien dari P itu 3/2 nya ini. Berarti kita tinggal masukin di sini, kita ganti 3/2 delta P. Terus tinggal LOP. LOP nya tadi berapa teman-teman? 2,4 cm kali 2,4 24 kali 10 pangkat minus 1. Ini nanti saya bilang aja ya teman-teman biar nggak memenuhi, soalnya nanti kalau kepenuhan. Jadi nanti ini kan dijadi 3/2 delta Q. Delta Q nya nanti di delta Q. Alpha Q nya dicoret sama alpha Q, di sini di 3/2 aja. Dikali sama 24 kali 10 pangkat min 1 dikali sama delta TP. Nah, delta TP itu gimana cara nyarinya sih? Di sini kan suhunya dari awalnya 30, akhirnya 30, 130. Nah, berarti buat mencari delta TP tinggal ini kurang ini, jadi 100 teman-teman. Sama dengan ini tadi coret jadi ya. L0Q itu sama dengan 3 delta TQ, karena di sini kan disuruh nyari suhu akhir. Berarti di sini kita tulis aja LT. Iya benar, LTQ dikurangi LT L0Q. Oh ya, L0Q tadi di soal dibilangnya pada suhu 30 derajat Celcius batang logam P memiliki panjang, dan sedangkan batang O berarti ada suatu sama. Ini berarti ini bukan T0 P ya teman-teman, maaf. Berarti ini T0 secara keseluruhan dari semua bendanya. Berarti ini suhu dari semua benda dari P dan Q ini ketika suhunya segini itu panjangnya segini gitu teman-teman. Nah, jadi LTQ min tadi suhunya tetap 30 ya. Gini. Nah, ini tinggal kita kalikan ini 3/2. 24 bagi 2 berapa teman-teman? 12. Terus ini jadinya 10. Terus 3 kali 12 36. 36 kali 10 360 dong. Sama dengan 3 LTQ kita kalikan 3 LTQ suhu panjangnya suhu kok mohon maaf teman-teman, ini ngantuk ya, harusnya T. Nah, LTQ min 3 LTQ min 90. Nah, udah nih tinggal ini 30. Nah, terus tinggal kita tindak dulu, ini kita pindah ke sana. Berarti teman-teman ini 4 nih, 40. Ini kan masih sisa 8 sudah 5, berarti 450 sama dengan 3 TTQ. Berarti TTQ nya itu 450 dibagi 3, 45 bagi 3 15, berarti suhunya saat di 150 derajat Celcius. Jawabannya adalah A. Gitu teman-teman. Jadi bagi kalian nanti yang masih bingung bisa, ini biar kelihatan semua ya. Nah, kelihatan kan ya? Oke. Jadi begini pembahasan kita mengenai soal nomor 2, latihan soal mandiri halaman 68 ya, di nomor 2. Kita tulis nomor 2 ya. Maaf kalau jika masih ada kekurangan dalam penyampaian, mungkin tulisan saya mungkin masih jelek, dan mungkin bagi teman-teman yang mungkin ada request soal dan yang lain bisa langsung saja komen di YouTube gitu ya. Oke, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.